Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas tema lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama pada kali ini materinya adalah sholat sunnah berjamaah. Baik, kita langsung lanjutkan saja. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada juga yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah antara lain sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat kusuf gerhana matahari, kemudian sholat khusuf gerhana bulan, kemudian sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada bagian 1. Langsung saja, yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan pada hari yang sebelumnya selama Ramadan itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat. Ya, niatnya jika diucapkan atau jika dilafalkan adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian urutan yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, namun diutamakan adalah surat Qaf atau surat Al-A'la. Kemudian yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan diantara setiap takbir disunahkan membaca
tasbih. Setelah itu membaca surat Al-Ghasyiyah dan surat-surat pilihan. Tetapi yang diutamakan adalah surat Al-Qamar dan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Kemudian setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali setelah sholat Idul Fitri. Para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Kemudian yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya adalah yang ketiga, sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat sunnah khusuf atau khusufus syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat khusuf adalah mulai terjadi gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jamaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jamaah tersebut menjadi muadzin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah. Hal yang membedakan sholat khusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah dalam sholat khusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat surat khusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Kemudian cara pelaksanaan sholat khusuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat gerhana matahari. Jika diucapkan atau lafal niatnya adalah usolli sunnatan khusufi rokataini makmuman lillahi ta'ala, kalau menjadi makmum. Kemudian yang kedua, setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat yang panjang. Kemudian yang ketiga, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, iktidal dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat Al-Quran yang lain. Kemudian yang keenam, kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, iktidal dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujud seperti biasa, tapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan dengan sholat pada umumnya. Kemudian yang ke-9, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Yang ke-10, sujud yang kedua agak dipanjangkan. Kemudian yang 11, bangkit menuju rakaat kedua, kemudian pelaksanaan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat
yang pertama dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah pada sujud yang terakhir rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih memohon ampun kepada Allah. Kemudian setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah meskipun merupakan sumber energi yang utama. Matahari juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Nah, demikian sholat gerhana matahari. Selanjutnya yang keempat adalah sholat gerhana bulan atau sholat khusuf. Sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Kemudian waktu sholat gerhana bulan dimulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pada umumnya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya, ya, niat dalam hati. Lafalnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatal kusufi raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian gerakan yang lain sama dengan gerakan yang sholat gerhana matahari yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat yang muslim pergi ke tanah yang lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan untuk banyak beristighfar. Sesampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang. Kemudian setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Ya, terima kasih, materi sudah selesai, semoga bermanfaat.
Jangan lupa dukung terus channel pembelajaran ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.